Ya. Nah, kemana Bang Jadi ini? kalau menurut saya makanya tadi inilah saatnya harus dibelah gitu ya. Ada yang menjadi kewenangan Pengbil, ada yang menjadi kewenangan daerah, dan juga ada yang menjadi kewenangan pusat gitu. Karena di kita itu kan ketua itu kan sebagai mandataris, jadi bukan yang ditunjuk ya oleh pusat ke wilayah, wilayah ke daerah. Memang ada untuk mengantisipasi seperti yang tadi disampaikan, kalau ketua Pengwilnya sudah sah ya, memenuhi quorum, terus mekanisme tata cara pemanggilan, laporan pertanggungjawaban, dan seterusnya itu, dan dinyatakan sudah sah sebagai ketua Pengwil, dia punya kewenangan untuk, yaitu tugas utama pertama, konsolidasi organisasi. Nah, yang 3, 1, dan 2 itu kewenangan ketua Pengwil yang salah untuk mengeluarkan PLP gitu loh. Nah, terus tujuan utamanya adalah untuk menyelenggarakan konperda di wilayah itu. Nah, terus memang tidak gampang gitu ya untuk menyelesaikan. Saya sangat paham karena Jawa Barat ini dari dibandingkan pengurus pusat ya, itu bebannya lebih berat Jawa Barat, lebih berat Jawa Barat. Kalau pusat itu untuk konsolidasi tidak sesulit Jawa Barat. Misalnya ya, kalau pusat mau ke mana? Mau ke Papua, tinggal terbang. Hanya beberapa jam saja gitu ya. Tapi kalau dari Bandung mesti ke Pangandaran, dari Bandung mesti ke tempat-tempat yang jauh ya untuk menjangkau itu, nah itu kan rentang waktunya lebih lama. Terus Naik ya helikopter ini, Bang. nah ini juga ada keterkaitan. Ini di luar konteks sedikit ya, karena kita ini kan berkembang, ya, hukum itu berkembang, permasalahan-permasalahan di organisasi itu juga berkembang, gitu kan. Ini semua kan akibat dari penyebab, ya. Nah, salah satunya misalnya, ya, salah satunya, kita dulu menginginkan tentang kemandirian Pengda-Pengda itu. Ya, Pengda-Pengda itu mandiri mesti punya sekretariat yang permanen. Nah, dari sekretariat ini dibangun wibawa organisasi itu. Pengda punya kepala sekretariat yang digaji secara profesional, dia punya ruangan dan tempat yang seterusnya yang bisa menjadi rutinitas pengadministrasian, terus penggodokan dengan keilmuan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu ya akan menjadi lebih berbeda dibandingkan dengan Pengdanya itu masih numpang-numpang gitu loh ya. Di mana ketua Pengda, di situ sekretariatnya. Sehingga ada sungkannya kawan-kawan yang ada di daerah itu, aduh sekretariatnya kan masih punya pribadi ketua Pengda ini, jadi nggak enak. Itu loh maksudnya. Walaupun konteksnya ini berbeda ya. Ini kan ada tahapan-tahapan capaian-capaian yang dulu menjadi cita-cita kita gitu ya. Nah, ya mudah-mudahan di periode yang akan datang itu terrealisasi karena hitung-hitungannya itu dulu sudah selesai gitu kan, dan sangat bisa hanya dalam waktu 2 periode semua Pengda ya dan Pengwil itu punya sekretariat permanen. Kan sekarang hanya beberapa ya kayak Jawa Barat dan lain sebagainya, dan cara kepemilikannya juga harusnya itu sudah diatur. Jadi jangan lagi ini punya sekretariat punya provinsi tertentu tapi pemiliknya adalah yayasan notaris namanya, ada PT notaris, ada, nggak boleh, itu harusnya milik perkumpulan. Ya, jadi kembali lagi apa yang harus dilakukan oleh Ketua Pengwil Jawa Barat, ya ini sudah masuk ke tahap menyelesaikan permasalahan konsolidasi yang tadi disebutkan itu. Karena secara etika juga ada disiplin organisasi gitu loh. Nah, jadi di kode etik itu, kalau saya tidak salah di pasal 1-nya itu ada disiplin organisasi. Nah ini kan karena ketidakdisiplinan akhirnya menelantarkan, gitu kan? Karena kan ada mekanisme tentang rekomendasi, magang, ya, kemudian periode, kemudian apa yang harus amanah itu kan sesuatu yang harus dijalankan, gitu ya. Kewajiban itu kalau nggak dijalankan hutang, gitu kan? Nah, jadi
Ini kan harus terus dilakukan dan tidak boleh terhambat hanya karena kepentingan ego segelintir orang. Jadi ya itulah gunanya sanksi. Gitu kan tadi, ya kan memang tidak enak ya menentukan sanksi ke rekan sendiri. Ada satu hal nih dalam sanksi ini ya, sebenarnya ada satu hal nih. Tadi kan maaf MGD ya, ini saya coba sedikit terbesit di saya itu ya. Sanksi itu pun bentuk penegakan hukum dari suatu ketentuan yang kita sepakati ada, ya kan. Lahirnya satu ketentuan itu kan ada dasar kesepakatan kita, dan atas pelanggaran itu kalau kita bicara kepastian hukum ada sanksi kan begitu ya. Nah tetapi sanksi tadi seperti kita singgung mengenai tata cara kita berorganisasi, perilaku kita dalam organisasi, ada penegakannya oleh Dewan Kehormatan dengan sanksi-sanksi yang ada dan mekanismenya gitu kan. Yang ada saat ini tuh seperti seolah-olah nanti akan terjadi begini ya. Saya nggak terikat dengan Dewan Kehormatan itu kok, gitu kan, maksudnya. Apa dasarnya dengan sanksi, gitu kan? Saya itu soalnya kok, gitu kan, terus itu sudah. Tapi satu hal yang ingin kami sampaikan di sini, ingat yang namanya sanksi moral, gitu kan. Saya yakin teman-teman seluruh Indonesia itu cerdas semua. Namanya notaris kan sudah magister ya. Magister, S2, intelektualitasnya, dan dia bisa menilai kok, gitu loh. Dengan tata cara yang dilakukan, dengan untuk kepentingan tertentu tadi yang Bang Eki sampaikan, dengan mengabaikan ya stop test dan kita sepakati dengan cara-caranya, itu kan suatu hal yang menurut anak kecil aja bisa melihat itu sesuatu yang tidak masuk akal sebenarnya gitu kan, tapi dipaksakan untuk dijalankan seperti itu. Nah ini ya harapannya tentu dengan adanya sanksi moral teman-teman bisa melihat ini sudah diacak-acak ya kan. Janganlah kita lumbung kita ini atau rumah kita ini kita demi kepentingan kita bakar sendiri kan begitu. Ya kan? Nah ini yang tadi saya sampaikan di muka sebagai akademisi. Kita masih butuh rumah kita nggak sih gitu loh. Ya kan? Nah, semanggalah ayo teman-teman anggota ini. Generasi muda, kalau Bang Eki dan saya ini kan generasi apa namanya? Masih muda. Tapi ada satu hal yang memang Bang Eki ya. Saya tentunya dalam menjalankan organisasi ya, kita ini kan betul-betul untuk demi organisasi gitu ya. Harapan saya minta bayaran. Apa itu bayarannya? Doa dari teman-teman untuk kesehatan saya, ya, kelancaran saya dan perlindungan dari Yang Maha Kuasa itu sih. Amin, amin, amin.